Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id, dan di video kali ini kita akan membandingkan antara diet keto ya dengan diet kalori yang sedang kita kembangkan begitu. Jadi ada dua variabel ya istilahnya yang akan kita komparasi, akan kita bandingkan, dan nanti silakan Anda bisa memilih salah satu di antaranya. Saya sendiri juga pernah menjalani diet keto ini. Jadi di sini ada nanti diet keto, dan kemudian kita bagi dengan diet kalori ya. Oke, untuk diet keto sendiri mungkin diet kalori tidak akan kita banyak secara definisi ya, tapi diet keto ya adalah diet yang dimana kita benar-benar mengurangi atau meminimalisir, bahkan sama sekali tidak mengkonsumsi karbohidrat, atau ya yang ketika masuk ke dalam tubuh menjadi glukosa atau gula gitu ya, sebagai bahan bakar energi kita, supaya dia bisa menghasilkan apa yang disebut sebagai ketone body. Nah, ketone body ini terjadi ketika memang kita mengalami kondisi di mana tubuh kita ya, bahan bakarnya itu adalah gula ya, glukosa gitu, dan itu diperoleh tidak hanya dari gula saja ya, atau dari gula pasir seperti itu, tapi dari karbohidrat ya terutama. Jadi diet keto ini sangat menghindari, meminimalisir konsumsi karbohidrat ya. Jadi mereka benar-benar mengurangi atau melarang konsumsi karbohidrat ya, dan tubuh kita ini butuh glukosa, butuh gula. Nanti mereka akan membuat tubuh kita mengalami ketone bodies ini ya. Ini juga secara sintetis juga sudah dibuat sih. Cuman mereka akan secara alamiah ya, lemak yang ada di dalam tubuh kita ini akan salah satunya juga diubah menjadi gula atau glukosa atau sumber bahan bakar kita. Seperti itu. Jadi mereka ya yang di sini benar-benar tidak memperbolehkan untuk mengkonsumsi karbohidrat. Tidak makan karbo. Jadi karbohidrat banyak sekali ya, mulai dari nasi, roti, gandum, tepung itu juga banyak, dan juga misalnya susu itu juga banyak mengandung karbohidrat, wortel itu juga, sayur-sayuran juga banyak sekali mengandung karbohidrat. Jadi makanan kita akan sangat terbatas. Sementara di diet kalori ya, bebas makan karbo. Karbohidrat apapun, tepung, gandum, roti, nasi putih, nasi merah, jagung misalnya, nasi jagung dan sebagainya ya, itu sangat diperbolehkan di diet kalori ini. Dan perlu Anda ketahui juga bahwasannya ya, gula itu terutama salah satu fungsinya itu sangat berkaitan erat dengan otak, kinerja otak. Jadi gula itu ya merupakan bahan bakar otak kita untuk berpikir. Jadi salah satu yang membuat saya memutuskan untuk tidak meneruskan diet keto itu adalah ketika saya mendapati fakta bahwasanya otak kita itu bekerja dengan gula atau dengan sumber karbohidrat ini ya gitu. Ketika kita tidak mendapati gula tersebut, maka ya akan berbahaya. Bahkan jika terjadi terus-menerus berbulan-bulan, bisa sampai mengalami penurunan fungsi otak seperti itu. Terus kemudian mereka banyak sekali mengkonsumsi protein. Nah, ini ya, protein ini sangat dimaksimalkan, dan bisa jadi yang kita makan ya daging, ikan, telur, susu juga. Padahal susu mengandung karbohidrat sih, tapi mereka juga banyak sekali mengkonsumsi susu karena proteinnya juga lebih tinggi gitu ya, dan karbohidratnya tidak sebesar dari ini. Telur ya, jadi banyak. Terus kemudian protein nabati, protein hewani itu banyak sekali
konsumsi. Jadi protein ini sifatnya masif ya, atau besar. Nah, di diet kalori proteinnya wajar. Seperti biasanya saja kita makan lauk, makan ikan ya. Tidak terus kemudian menghilangkan salah satu komponen yang memang biasa kita konsumsi sehari-hari. Apalagi di Indonesia itu nasi putih itu menjadi menu yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan begitu. Kita kemana-mana itu makan ya nasi seperti itu. Jadi silakan Anda telaah lebih lanjut antara dua perbandingan ini ya, antara diet keto dengan diet kalori. Nah, kedua-duanya bisa menurunkan berat badan ya, tentu saja. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah kita analisa lebih jauh ya gitu. Jadi untuk diet keto ini ya terjadi penurunan berat badan karena dominasi karbohidrat yang ada di negara kita membuat kita jadi kesulitan untuk memilih makanan, sehingga hasilnya adalah kita sedikit makan. Bayangkan kita nggak bisa makan nasi goreng dong di diet keto, kita nggak bisa makan mie, pasta, pizza dan sebagainya, tepung itu juga bagian dari ini ya, spaghetti dan sebagainya. Banyak sekali makanan-makanan yang kita tidak bisa mengkonsumsinya karena mengandung karbohidrat, tapi makanan-makanan yang misalnya katakanlah ayam goreng gitu ya, boleh-boleh saja gitu. Nah, sementara ini kita makan seperti biasa, artinya tidak terus kemudian sedikit makan ya, makan seperti biasa. Karena ya tidak begitu banyak yang menjadi pantangan terhadap diri kita. Jadi mereka sedikit makan karena ya didominasi oleh karbohidrat kan makanan-makanan di sekitar kita. Sementara di diet kalori kita boleh-boleh saja, asal yang menjadi patokan adalah jumlah kalorinya, tidak karbohidratnya, tapi secara keseluruhan seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya terjadi berkaitan dengan penurunan berat badan gitu. Dan kita akan sampai di satu titik gitu ya. Diet keto ini kalau dilakukan secara terus-menerus jangka panjang akan ada efek sampingnya gitu. Jadi kita butuh yang namanya karbohidrat ya, butuh yang namanya protein, butuh yang namanya lemak juga gitu. Jadi vitamin pun membutuhkan lemak sebagai soluble-nya. Soluble itu pelarut ya, seperti itu. Jadi kita butuh semuanya dengan porsi yang pas gitu. Jadi silakan Anda membandingkan antara diet keto dan diet kalori ini, dan ketika protein terlalu banyak gitu ya, juga lama-kelamaan juga akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi diet keto ini berjalan karena ini tadi karbohidrat ya, dan dominasi makanan-makanan di sekitar kita memang terdiri dari karbohidrat. Jika tidak gitu ya, maka sama saja gitu, karena ketika sedikit karbo ya seperti ini ya, karbohidratnya atau bahkan minim atau bahkan sama sekali tidak, tapi proteinnya benar-benar tinggi, bahkan jumlah kalorinya melebihi kebutuhan harian kita, maka sama saja akan diubah oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak. Jadi ketone bodies ini tidak akan terjadi ya, kondisi dimana mengubah lemak menjadi gula yang disebut itu tadi ya. Jadi bahkan diet kalori ya, dengan misalnya sehari kita membutuhkan 1.500 kilokalori ya minimalnya, terus kemudian kita mengkonsumsi 1.200 misalnya, masih ada 300 kalori yang dibutuhkan. Nah, ini bisa diambil dari lemak dan akan berujung ke sini malah. Tapi kalau di sini misalnya mereka proteinnya, jadi yang tinggi kan dikonsumsinya kan protein. Mungkin protein ini juga akan punya efek mengenyangkan lebih lama sih, dan memang punya efek seperti itu, bukan lagi mungkin. Tapi kalau misalnya
dari jumlah protein ini mungkin karbohidratnya nol gitu ya, lemaknya bahkan juga nol juga. Tapi kalau protein ini makan daging tanpa kulit gitu ya, tanpa lemak, itu benar-benar full protein. Atau mungkin makan ayam tanpa kulitnya, atau daging tanpa lemak sama sekali, daging atau protein banyak lah gitu, sumber-sumber protein. Nah, sampai 1800 misalnya kilokalori, ya tidak akan nyampe ke sini, sama saja gitu, karena kebutuhannya cuman segini, 1500 ini, malah ada sisa 300, dan ini akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak. Jadi silakan ada perbandingan antara diet keto dan diet kalori. Kita fokusnya bukan di karbohidrat kah, protein kah, lemak kah. Jadi boleh bebas makan apa saja, yang penting ini jumlah kalorinya. Ya mungkin kita sarankan lebih memilih makanan-makanan yang mengandung protein tinggi, atau makan makanan yang mengandung serat supaya kenyangnya lebih lama. Cuman sekedar seperti itu aja, tapi tidak terus kemudian sama sekali tidak boleh mengkonsumsi karbohidrat misalnya, atau sama sekali tidak boleh mengkonsumsi lemak. Semua ada fungsinya bagi tubuh kita, semua bermanfaat. Seperti itu ya. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda sekalian. Kunjungi saja website kami di dietkalori.co.id, nanti Anda akan tahu ini jumlah kebutuhan kilokalori Anda ya. Jadi Anda tanpa perlu menghitungnya secara manual, kami siapkan, terus kemudian kami buat pencatatan. Nanti kita ingatkan Anda setiap hari untuk berapa jumlah kalori yang dibutuhkan, terus kemudian jangan sampai terlewati. Nanti kita bantu juga untuk proses pencatatan, kita buat diagram sedemikian rupa. Jumlah makanannya juga kami sudah kumpulkan dari hampir ratusan jenis makanan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Berapa jumlah kalorinya bisa Anda cek nanti ketika Anda bergabung dengan kami di dietkalori.co.id. Jadi sekali lagi silakan kunjungi website kami dietkalori.co.id, hubungi nomor WhatsApp yang tertera di sana. Untuk video ini jangan lupa like, comment, and share, subscribe juga, tekan tombol notifikasinya juga, dan juga silakan Anda kunjungi atau follow sosial media kami ya. Ada Instagram, ada Facebook, ada Spotify. Yang suka mendengarkan podcast silahkan di follow, dan sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.